Orang Yunani kuno dan penulis Herodotus menamakan negeri ini Anugerah Nil. Negeri ini sejak dulu dikenal dengan sejarah Fir'aun dan penemuan arkeologinya. Negeri ini pula tempat Nabi Musa dilahirkan dan memerangi perbuatan jahat Fir'aun. Selama ribuan tahun, Sungai Nil mengaliri hampir 7.000 km di jantung kota Mesir. Sungai terpanjang di dunia ini melintasi Tanzania, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Ethiopia, dan Mesir. Di Mesir, Sungai Nil mengairi wilayah seluas 20.000 km persegi. Orang-orang Mesir yang tadinya hanya mengandalkan hidup dari pertanian, kini dapat meraih keuntungan melalui sektor pariwisata. Barisan hotel-hotel mewah didirikan sepanjang Sungai Nil yang indah untuk kenyamanan mereka. Bagi para wisatawan, Mesir bagaikan museum terbuka. Pertumbuhan yang pesat di sektor pariwisata adalah berkat penemuan benda-benda bersejarah yang telah menyumbangkan terbukanya atau lebih banyak lagi prospek kerja bagi orang Mesir. Pariwisata sendiri berhasil membawa lebih dari 1 miliar dolar Amerika ke dalam negara ini setiap tahunnya. Produk kerajinan tangan yang dijual dekat piramid-piramid adalah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk dijadikan oleh-oleh. Inilah Kairo, ibu kota Mesir. Populasi penduduk Mesir akan mencapai 65 juta di tahun 1997. Saat ini 18 juta orang menetap di Kairo. Penanaman tumbuh-tumbuhan adalah sektor penting dalam ekonomi Mesir, khususnya setelah bendungan Aswan beroperasi pada tahun 1970. Ini membuktikan bahwa lembah Nil diairi secara efisien. Menurut data statistik, kira-kira 39% orang Mesir adalah petani. Adalah suatu bukti bahwa bertani dan berternak hewan adalah sumber pendapatan utama bagi orang-orang Mesir sejak zaman Fir'aun. Kehidupan pertanian kebanyakan berpusat di sekitar lembah Nil. Tebu, kapas, tomat, bawang telah menjadi hasil pertanian yang utama selama berabad-abad. Mesir juga merupakan pengekspor kurma terbesar kedua dan kapas terbesar kelima di dunia. Namun, sejak permulaan tahun 1980-an, sektor industri mulai mengambil alih. Sektor industri telah menciptakan 13% kesempatan kerja bagi rakyat Mesir. Ini adalah pemandangan keseharian di daerah pedesaan di Kairo. Domba-domba dipelihara dalam jumlah yang cukup banyak. Setidaknya, hewan itu telah menyediakan protein dalam bentuk susu dan daging bagi orang Mesir. Berternak domba adalah kegiatan penting bagi petani Mesir, walaupun Nabi Musa juga menggembalakan domba untuk mertuanya Nabi Syuaib di Madian. Pekerjaannya itu kemudian menjadi maskawin bagi istrinya. Di tepi Sungai Nil, 2 jam perjalanan bermobil dari Kairo adalah Uskur. Tempat ini dipercaya sebagai tempat kelahiran Nabi Musa. Bagi mereka yang tidak begitu mengenal sejarah Uskur, bangunan yang tidak digunakan ini tidak berharga. Menurut penduduk desa, bangunan ini menyimpan kisah dari 30 abad yang lalu.
Dalam bangunan ini terdapat sumur yang bersejarah yang dulu digunakan oleh Yukabad, ibu Musa setelah Musa lahir. Berdasarkan sejarah, selama 3 bulan ibu Musa menyimpan rahasia kelahiran anaknya karena takut kepada Fir'aun. Sumur ini adalah sumber air mereka selama dalam persembunyian. Di samping sumur terdapat sebuah masjid tua yang telah ditinggalkan. Ini merupakan tanda bahwa orang Uskur telah beriman kepada Allah sejak waktu dulu. Masjid ini dibangun oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad dalam perjalanannya menuju Spanyol. Berabad-abad yang lalu, ajaran yang sama dibawa oleh Musa bagi Fir'aun dan orang-orang Mesir, tapi hanya beberapa yang menjawab panggilan untuk beriman. Uskur adalah tanah yang subur di lembah Nil. Beras, jagung, dan terigu ditanam di sini. Di musim panas, burung yang berpindah-pindah singgah di sini untuk mencari makan. Di tepi sungai yang sama, Musa yang pada saat itu masih menyusui dihanyutkan oleh ibunya untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan Fir'aun yang lalim. Fir'aun bermimpi bahwa akan terjadi pemberontakan dari pengikutnya yang baru lahir. Untuk itu, dia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Kemudian Yukabad membawa putranya Musa yang masih bayi untuk bersembunyi. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 7, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai, dan janganlah kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Perbuatan Yukabad membangkitkan semangatnya. Yukabad meletakkan putranya yang baru berusia 3 bulan ke dalam sebuah kotak. Tanpa ragu dia menghanyutkan Musa ke sungai tanpa arah tujuan. Hal itu bukanlah hal yang mudah bagi seorang ibu, tapi dia tidak ada alasan bagi segala hal yang telah diperintahkan Allah. Yukabad akhirnya merasa terbebas dari ancaman Fir'aun. Kotak tersebut mengalir di sungai membawa Musa di dalamnya. Ironisnya, kotak tersebut bermuara di tangan istri Fir'aun yang tengah mandi di sungai. Kemudian dibawalah bayi Musa itu ke istana Fir'aun.